Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada Anda statistika versus statistik. Kita biasanya melihat di buku-buku tertulis pengantar statistik atau buku statistik atau statistik dasar. Nah, kira-kira yang benar yang mana, menggunakan istilah statistika atau statistik? Karena penggunaan istilah ini menyebabkan kesalahan yang sangat serius pada penelitian Anda. Penasaran? Jangan kemana-mana, watch our video. Sebelum saya mulai materi ini, subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. Peneliti sahabat Arena, statistika merupakan ilmu atau metode yang mempelajari tentang pengumpulan, penyajian, pengelompokan, pengolahan, atau analisis, dan interpretasi hasil analisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan peramalan. Jadi statistika itu adalah ilmunya atau metodenya. Saya berikan contoh, di dalam statistika terbagi menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif hanya untuk mendeskripsikan sebuah data agar menjadi lebih informatif. Mendeskripsikannya bagaimana? Yaitu dengan cara diubah dalam bentuk tabel, yaitu dengan cara disajikan bisa dalam bentuk tabel atau bisa juga dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk ukuran statistika. Nah, ini adalah contoh-contoh dari statistika deskriptif. Bisa ukuran statistika yang biasa kita kenal dengan rata-rata, kemudian standar deviasi, nilai minimum, maksimum, median, modus, dan sebagainya. Kemudian ada tabel frekuensi yang menunjukkan seberapa besar frekuensi yang menjawab kategori A, kategori B, dan seterusnya. Kemudian tabulasi silang. Tabulasi silang ini sebenarnya adalah tabel frekuensi, hanya saja yang difrekuensikan adalah hubungan antara dua variabel. Kemudian grafik. Banyak sekali grafik yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data secara visual. Kemudian yang kedua ada statistika inferensia, yaitu digunakan untuk penarikan kesimpulan. Terdapat pengujian hipotesis di dalam Yang kedua adalah statistika inferensia yang bisa kita gunakan untuk penarikan kesimpulan. Kita bisa menguji hipotesis di dalamnya, jadi terkait dengan pengujian hipotesis. Statistika deskriptif tidak terkait dengan pengujian hipotesis. Nah, statistika inferensia terbagi menjadi dua, yaitu komparatif statistik atau statistika komparatif, yaitu kita melakukan uji beda, melakukan pengujian perbandingan antar kelompok. Bisa satu kelompok, bisa dua kelompok, atau bisa lebih dari dua kelompok. Saya contohkan ada independent t-test, ada pair t-test, ini yang disebut dengan uji T. Kemudian ada ANOVA, ada repeated measures, ini yang disebut dengan uji F. Yang berikutnya ada asosiatif statistik. Asosiatif statistik juga termasuk ke dalam statistika inferensia. Saya contohkan ada analisis korelasi, kemudian analisis regresi, analisis jalur, ada SEM, ada PLS, ada GSCA, ada VECM, ada ECM, distribusi lab, dan sebagainya. Sangat banyak sekali statistika asosiatif.
Kemudian dalam statistika ada istilah parameter dan ada juga istilah statistik. Statistik ada di dalam bagian statistika. Saya ulangi lagi, statistik ada di dalam bagian statistika. Parameter adalah suatu ukuran yang menggambarkan populasi, sedangkan statistik merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sampel. Jadi di dalam buku statistika itu seharusnya menggunakan istilah statistika, pengantar statistika, bukan pengantar statistik. Kalau pengantar statistik itu berarti isinya adalah data. Kalau pengantar statistika berarti isi di dalam buku itu adalah metode, teori-teori statistika, ilmu-ilmu statistika. Harusnya pengantar statistika seharusnya ada statistika dasar dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya tidak menyebut statistik. Statistik itu berkaitan dengan angka, berkaitan dengan ukuran dari suatu data. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah data, menganalisis, dan sebagainya. Saya berikan contoh parameter dan statistik. Rata-rata untuk parameter, jadi parameter itu adalah sebuah ukuran, salah satunya adalah rata-rata. Rata-rata untuk parameter atau rata-rata yang menggambarkan populasinya dinotasikan dengan mu. Nah, rumusnya adalah mu sama dengan jumlah dari data, jumlah X atau sigma X dibagi banyaknya data atau N, di mana N-nya adalah N besar atau N populasi. Sedangkan statistiknya menggunakan simbol X bar. X bar rumusnya juga sama, jumlah dari data atau sigma X dibagi banyaknya sampel. N-nya N kecil menunjukkan sampel. Kalau N besar menunjukkan populasi, kalau N kecil menunjukkan sampel. Contoh yang kedua adalah standar. Contoh yang kedua adalah standar deviasi. Standar deviasi ini disebut dengan simpangan baku. Ya, simpangan baku. Nah, ada dosen yang mengatakan mahasiswanya mengatakan simpangan baku, sama dosennya disalahkan. Ada juga yang mengatakan standar deviasi, sama dosennya disalahkan. Yang benar adalah simpangan baku. So, peneliti sahabat Arena, standar deviasi dan simpangan baku itu adalah hal yang sama. Simpangan baku atau standar deviasi yang menggambarkan populasinya dinotasikan dengan sigma. Nah, ini adalah rumusnya, sigma sama dengan akar jumlah dari selisih data dengan rata-rata. Ini harusnya rata-rata ya, bukan X ya. Selisih data dengan rata-rata dikuadratkan dibagi N besar, N populasi. Sedangkan statistik menggunakan notasi S. Rumusnya sama. Rumusnya cenderung sama. S sama dengan akar jumlah dari selisih antara data dengan rata-rata kuadrat dibagi N-1, sampel dikurangi 1. Parameter, ukuran yang merepresentasikan atau yang menggambarkan atau yang mendefinisikan populasinya. Sedangkan statistik, ukuran yang merepresentasikan sampelnya. Sudah ada gambaran mengenai statistik dan statistika. Saya berikan contoh antara statistika dengan statistik. Saya memiliki statistika, saya ulangi lagi, statistika adalah ilmunya atau metodenya. Berarti saya sebutnya t-test atau spesifiknya adalah independent t-test atau uji T itu sebenarnya adalah metodenya atau ilmunya. Di mana independent t-test atau t-test itu sendiri menggunakan atau memanfaatkan statistik uji T, ya, memanfaatkan statistik uji T. Kemudian ada Mann-Whitney.
Mann-Whitney, statistik uji yang digunakan adalah statistik uji U atau statistik uji Z. Statistik uji U digunakan jika sampelnya kecil, sedangkan statistik uji Z digunakan untuk sampelnya yang besar. Nah, independent t-test maupun Mann-Whitney ini adalah uji beda, yaitu uji beda dua kelompok yang saling bebas. Selanjutnya ada pair t-test. Statistikanya atau ilmunya adalah pair t-test, ini juga disebut dengan uji T. Memanfaatkan statistik uji T juga. Karena sama-sama uji T memanfaatkan statistik uji T. Kemudian ada Wilcoxon. Wilcoxon menggunakan statistik uji Z. Nah, kedua metode ini disebut dengan uji beda dua kelompok berpasangan. Next, di dalam uji beda terdapat asumsi normalitas. Nah, metodenya disebut dengan uji atau asumsi normalitas. Ada yang menggunakan statistik uji Z, ada yang menggunakan statistik uji chi-square. Kemudian ada uji homogenitas menggunakan atau memanfaatkan statistik uji F. Ini adalah asumsi dalam uji beda dua kelompok. Contoh yang lain, ada ANOVA. Nah, ANOVA ini disebut dengan uji F. Kalau kita menyebut uji F itu adalah ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA memanfaatkan statistik uji F. Ya, nama metodenya ANOVA, statistik ujinya adalah statistik uji F. Ada Kruskal-Wallis. Metodenya adalah Kruskal-Wallis, statistik ujinya adalah statistik uji chi-square. Nah, peneliti sahabat Arena, di sini banyak sekali dosen pembimbing, kemudian supervisor atau promotor yang keliru. Mahasiswanya menggunakan metode analisis Kruskal-Wallis. Di dalam hasil analisis terdapat statistik uji chi-square. Sama dosen pembimbing, supervisor atau promotornya disalahkan. Kenapa disalahkan? Beliau mengatakan ini bukan metode chi-square. Kamu tidak menggunakan chi-square, tapi menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi sama mahasiswanya, metodenya adalah Kruskal-Wallis. Chi-square-nya itu adalah statistik ujinya. Jadi chi-square bukan metodenya yang sampai saat ini banyak dipahami oleh para peneliti. Chi-square itu adalah metode. Iya, betul. Chi-square itu adalah metode, tetapi dia juga statistik uji. Sama seperti yang sebelumnya, ada uji T memanfaatkan statistik uji T. Ada ANOVA atau uji F memanfaatkan statistik uji F. Ada chi-square juga memanfaatkan statistik uji chi-square. Banyak sekali statistik uji yang bisa kita gunakan. Beberapa yang umum digunakan ada statistik uji Z, ada statistik uji T, chi-square, kemudian F, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah statistik uji. Metode analisis yang berbeda bisa menggunakan statistik uji yang sama. Seperti yang tadi ada independent t-test, ada pair t-test menggunakan statistik uji T, ada Mann-Whitney, ada Wilcoxon menggunakan statistik uji Z, ada uji homogenitas, ada analisis ANOVA, sama-sama menggunakan statistik uji F. Jadi apabila Anda menggunakan Kruskal-Wallis, itu adalah metodenya, yaitu uji beda lebih dari dua kelompok yang saling bebas. Jadi kalau penelitian kita menghipotesiskan ada perbedaan antara kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian ternyata asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, Kruskal-Wallis adalah metodenya, tetapi statistik ujinya yang digunakan adalah chi-square. Kemudian ada repeated measures. Repeated measures juga disebut dengan uji F. Repeated measures ini mirip dengan ANOVA, sehingga disebut juga dengan uji F. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji F tentunya. Ada Friedman.
menggunakan statistik uji chi-square. Repeated measures dan Friedman merupakan uji beda lebih dari 2 kelompok yang berpasangan atau pair. Kalau ANOVA saling bebas, kalau repeated measures yang berpasangan. Kemudian ada uji normalitas, bisa menggunakan statistik uji chi-square, bisa menggunakan statistik uji Z, sama seperti yang kita gunakan dalam uji beda 2 kelompok. Kemudian ada uji homogenitas, memanfaatkan statistik uji F. Ada linearitas, juga memanfaatkan statistik uji F. Jadi jangan kita sebut uji F, jangan kita sebut uji T, atau jangan disebut uji chi-square. Karena kalau kita sebut uji F, uji T, uji chi-square, uji Z, itu sebenarnya nama metodenya. Nama metodenya yaitu untuk uji beda. Tapi kalau kita berkaitan dengan statistik uji, ya sebutkan saja statistik uji. Statistik uji F sama uji F beda. Statistik uji F itu adalah statistiknya, ukurannya. Kalau uji F itu adalah statistikanya, atau metodenya, atau ilmunya. Seperti itu. Nah, ini adalah asumsi dalam uji beda lebih dari 2 kelompok. Ada normalitas, homogenitas, dan linearitas. Tapi biasanya linearitas sangat jarang digunakan oleh banyak peneliti. Saya berikan contoh lain, ada korelasi Pearson, di mana statistik uji yang digunakan dalam Pearson adalah ada statistik uji R, atau yang disebut dengan koefisien korelasi, dan ada statistik uji T, menggunakan statistik uji T sebenarnya. Tetapi kalau kita analisis menggunakan SPSS, statistik ujinya tidak nampak. Yang nampak hanya koefisien korelasi dan p-value-nya. Sedangkan statistik ujinya tidak tampak dalam hasil SPSS. Nah, kita bisa mengetahui statistik uji T-nya melalui perhitungan manual atau rumus aslinya, di mana statistik uji T ini sebenarnya digunakan untuk menghitung nilai p-value. Korelasi Pearson termasuk statistika parametrik. Nah, kalau Anda masih belum paham statistika parametrik, bisa Anda klik link di atas. Kemudian ada korelasi Spearman menggunakan statistik uji R dan statistik uji Z. Ada korelasi eta menggunakan statistik uji F. Ada chi-square, nah ini yang kita bahas sebelumnya. Ada korelasi chi-square, statistik ujinya juga statistik uji chi-square. Jadi kalau kita sebutkan chi-square, yaitu sebenarnya adalah nama metode analisisnya, yaitu analisis korelasi. Kalau kita menyebutkan statistik uji chi-square untuk korelasi chi-square, itu betul, itu adalah statistiknya. Atau statistik uji chi-square untuk apa tadi ya? Lali. Sebelumnya, Pak. Chi-square Friedman. Terus Kawalis. Start. Kalau kita menyebutkan statistik uji chi-square itu bisa untuk korelasi chi-square, bisa untuk uji normalitas, bisa untuk Kruskal-Wallis, bisa untuk Friedman, dan sebagainya. Kemudian ada korelasi Tau-Kendall atau Kendall-Tau. Tertulisnya Kendall-Tau. Biasanya orang statistik menyebutkan Tau-Kendall. Nah, menggunakan statistik uji Z. Dari korelasi Spearman, eta, chi-square, Kendall-Tau atau Tau-Kendall, ini adalah statistika non-parametrik. So, sekali lagi, kalau Anda masih belum memahami apa itu parametrik dan non-parametrik, bedanya seperti apa, Anda bisa klik link di atas. Next. Nah, ini ada uji parsial yang kita kenal di dalam analisis regresi linier. Uji parsial menggunakan statistik uji T. Jangan disebutkan uji T, yang kita sebutkan adalah uji parsial. Kalau kita menyebut uji T, itu berarti kita tidak menganalisis menggunakan regresi, tapi menggunakan uji beda.
Uji simultan menggunakan statistik uji F. Ini juga jangan disebutkan uji F, karena uji F itu adalah uji beda lebih dari 2 kelompok. Kita menyebutkan dalam regresi adalah uji simultan. Kemudian dalam regresi ada asumsi normalitas menggunakan statistik uji Z atau bisa juga statistik uji chi-square. Ada heteroskedastisitas, ini juga memanfaatkan statistik uji T. Nah, kalau Anda menyebutkan uji T yang mana? Misalkan Anda yang Anda maksud adalah statistik uji T. Anda menyebutkan uji T. Nah, uji T yang mana? Uji parsial atau uji heteroskedastisitas? Nah, Anda pernah pengalaman, ini juga sama kasusnya, sebenarnya mahasiswa disalahkan sama dosen. Nah, ini sebenarnya saya juga tidak sebenarnya saya tidak membela mahasiswanya, tetapi membela ilmunya sebenarnya. Yang dikatakan yang ditampilkan oleh mahasiswanya itu adalah heteroskedastisitas. Yang menyebutkannya adalah uji T, sesuai dengan yang ada di dalam buku panduan penulisan tugas akhir. Nah, ini sebenarnya yang keliru. Kemudian dosennya juga keliru. Hasil dari uji heteroskedastisitas ini yang menggunakan Gleiser test atau PARCC test menggunakan statistik uji T. Nah, dosennya mengira hasil itu adalah hasil dari uji parsial atau uji T. Karena mahasiswanya menuliskan uji T, dosennya juga menganggapnya hasil itu adalah hasil uji T. Jadi sama-sama keliru. Heteroskedastisitas dianggap uji T karena tertuliskannya adalah uji T. Nah, ini jangan sampai keliru. Statistik ujinya adalah uji T. Statistik uji T di dalam regresi bisa digunakan untuk uji parsial, juga bisa digunakan untuk uji heteroskedastisitas. So, berikan istilah yang lebih jelas sesuai dengan referensinya. Kalau referensi statistika murninya, uji parsial, uji simultan, heteroskedastisitas, normalitas, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di sebelah kanan yang berwarna biru itu disebut dengan statistik tanpa S ya. Kalau statistika, statistik menggunakan S, statistik. Kalau statistik itu hanya statistik tanpa S. Jadi statistik untuk statistik uji. Di dalam referensi tidak menyatakan statistik T atau t-test tidak, tetapi statistik T. Nah, ini tadi yang kita bahas adalah regresi linier. Kemudian ada juga uji parsial menggunakan statistik uji Wolf. Kemudian uji simultan menggunakan statistik uji chi-square. Ada uji kelayakan juga menggunakan statistik uji chi-square. Ini ada di dalam regresi logistik. Nah, kalau kita menyebutkan uji simultan itu adalah chi-square, uji chi-square, saya ingin menguji chi-square. Yang saya tampilkan adalah uji chi-square. Nah, pertanyaannya chi-square-nya yang mana? Kalau di dalam regresi logistik, chi-square bisa untuk uji simultan, bisa juga untuk uji kelayakan. Sehingga Anda harus bisa menjelaskan yang lebih jelas lagi. Anda menggunakan uji simultan atau Anda menggunakan uji kelayakan. Jangan disebutkan uji chi-square. Karena chi-square yang dimaksud di dalam regresi logistik itu adalah statistik uji. Yang benar statistik uji. Atau jangan disebutkan uji chi-square, tetapi kita sebutkannya statistik uji chi-square. Nah, statistik uji chi-square bisa digunakan untuk uji simultan dan juga bisa untuk uji kelayakan. Saya review kembali di dalam analisis regresi. Nah, ini yang saya sebutkan termasuk dalam kesalahan analisis regresi. Banyak sekali peneliti yang salah menyebutkan yaitu uji T dan uji F. Uji T
yang dimaksud sebenarnya adalah uji hipotesis parsial. Jangan lagi menyebutkan uji T. Ya. Sekali lagi, jangan lagi menyebutkan uji T, karena uji T itu adalah uji beda dua kelompok. Yang kita sebutkan adalah uji hipotesis parsial, di mana dalam uji hipotesis parsial kita memanfaatkan statistik uji T. Uji F juga jangan lagi disebutkan uji F, tetapi uji hipotesis simultan. Karena uji F adalah uji beda lebih dari dua kelompok. Uji hipotesis simultan memanfaatkan statistik uji F. So, sekali lagi jangan disebutkan uji T, uji F. Kalau Anda menganalisis data di pihak ketiga mengatakan uji T, uji F, di mana latar belakang analis ini adalah statistika, maka akan dianggap sebagai uji beda, karena yang kami kenal uji T, uji F itu adalah uji beda, bukan uji hipotesis parsial, bukan uji hipotesis simultan. Karena buku yang kami gunakan juga tidak menyebutkan uji T maupun uji F. Baik, peneliti Sahabat Arena, itu tadi adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan peneliti dalam menganalisis regresi. Masih banyak komponen atau bagian-bagian dari analisis regresi yang masih banyak peneliti salah mengartikannya. Di lain kesempatan akan saya bahas mengenai kesalahan dalam regresi satu persatu. Jangan sampai terlewatkan video ini, materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan share kepada rekan-rekan Anda agar materi ini bisa lebih bermanfaat lagi dan tentunya berkah untuk kita semua. Subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi-materi statistika yang tentunya lebih bermanfaat bagi penelitian Anda maupun dalam membimbing mahasiswa Anda. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.